Pak Deddy, apa sih yang membawa Pak Deddy tertarik jadi ketua IAI? Waduh, Saya saya lagi nggak nanya visi misi sih. Cuma mungkin boleh nggak? Ya mungkin pasti ada Ya. apa latar belakang sedikit lah. Gitu. Pak Deddy, terima kasih waktunya. Ini agak mendadak, agak saya todong, tapi ya senang sih bisa ngobrol pagi hari ini. siap. Selagi masih di area Banjarmasin, Banjarbaru, jadi saya todong aja nih. Pak Deddy Iskandar nama lengkapnya. Ya, betul. Beliau Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Selatan, sekaligus Betul. juga praktisi dan berprofesi sebagai arsitek. Betul. Pak Deddy, cerita sedikit dong, menjadi seorang arsitek di Banjarmasin, Banjarbaru lah, di Kalimantan Selatan. Gimana sih Pak? Ya sama lah seperti di tempat lain kan. Kita yang jelas berhubungan dengan dunia kerja baik di pemerintahan atau di swasta. Tapi kalau di pemerintahan kan itu harus lewat konsultan, Pak ya. Sementara kalau di swasta kan nggak harus dengan apa biro konsultan, bisa dengan apa istilahnya perorangan, bisa seperti itu. Jadi sebenarnya kurang lebih sama aja dengan di tempat lain gitu. Biasanya tantangannya apa Pak? Tantangan ya kalau lelang, kalau pekerjaan lelang ya tantangannya itu. Apa tuh? Ya kan harus rebutan. Iya. Kalau penunjukan langsung kan nggak ada yang terlalu kan sama aja lah, biasa lah. Kalau di swasta ya relatif karena hubungan baik aja kan. Kalau hubungan baik kita sudah dikenal orang ya lebih gampang lah istilahnya. Ya itu aja sebenarnya. Oke. Tahun berapa pulang dari, kalau nggak salah kan kuliah di Malang tadi. Betul. Kita cerita sebelum kita record nih. Betul. Tahun berapa pulang Pak dari Malang? Saya lulus kuliah itu di bulan Mei tahun 98, Pak. Wah, jadi pas banget itu ya. 2 hari setelah Pak Harto lengser. Oke. Jadi sarjana Lengseran. bukan. Setelah Orde Baru tuh sarjana reformasi lah. Sarjana reformasi. Oke. Berarti SR Pak, bukan ST? Bukan. Ya tetap SD lah. Ya itulah istilahnya. Tapi waktu itu begitu waktu saya lulus itu ya, kebetulan kan lagi krisis. Iya. Dari 97 98 tuh krisis. Jadi kita sempat nganggur lah istilahnya. Sampai akhir tahun November apa Desember itu saya baru bisa kerja. Itu pun ikut di biro konsultan Di Banjarmasin. di Banjarmasin. Nah, dari situlah saya mulai kerja. Jadi kurang lebih 5-6 bulan lah saya kosongnya setelah yang saya wisuda itu. Iya. Di kala itu mungkin jangankan bicara soal kerja sebagai arsitek ya. Betul. Pekerjaan apa aja juga Susah. disikat dulu ya mungkin. Di konsultan sendiri yang tempat saya ikut bekerja pertama itu sip-sipan. Jadi seminggu ini masuk, minggu depan enggak. Begitu terus-terusan. Cuman begitu itu di akhir tahun itu 98 itu sudah mulai ada kerjaan. Itu pun masih kecil-kecil, istilahnya desain aja, sekolah. Cuman waktu itu kita dapat 50 lokasi. Wow, 50 titik ya? 50 titik di kabupaten, di hulu sungai lah, kabupaten apa istilahnya tuh. Ada di 5 daerah di kabupaten hulu sungai itu, dan dari 50 titik tadi itu kita diminta mengerjakan kalau nggak salah sekitar 3 bulan harus selesai. Nah, waktu itu dibentuklah 4 orang yang basicnya bisa AutoCAD. Dan itu waktu itu di kantor baru mulai, kami yang memulai waktu itu. Jadi kita awalnya kan karena perencanaan itu tidak semuanya baru, nah, ada yang rehab ringan, ada rehab berat, dan bangun baru. Kita kelompokkan waktu itu awalnya, yang mana yang ringan, yang mana berat, yang mana yang ngerjain detail. Jadi pas 3 bulan, yang 50 sekolahan tadi selesai gitu perencanaan. Nah itulah awal saya kerja sebagai konsultan. Di tahun 98 sudah mengenal V-Consultant? Ada. Oh masih udah ada ya? Sudah ada. Sudah ada ya. Artinya maksudnya mungkin kan apa lamsam atau hal atau benar sudah kayak gitu. Oke. Itu kondisinya gimana dulu? Maksudnya pasti swasta
ya mungkin hampir bisa dibilang nol ya. Iya. Kalau tinggal orang mau renovasi, Iya. orang kan mikir renovasi. Tapi itu kan proyek pemerintah, iya, jadi aman lah istilahnya kan. Hmm. Cuman ya karena kita ikut perusahaan ya bayarnya ya sesuai ya. Ya, ya. Kondisi arsitektural, kondisi berarsitektur gitu ya. Ketika di era-era Pak Dedi baru pulang tuh, boleh digambarin nggak Pak? Seperti apa? Secara bangunan atau mungkin secara permintaan orang mungkin? Lebih ke ini kok, sebenarnya itu stylenya kan sudah modern ya waktu itu, sudah ya, standar lah waktu itu, masih modern, masih ya, biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh juga. Mungkin yang setelah 5-7 tahun setelah saya bekerja itu sudah mulai ada perubahan style, ya khususnya ya kalau bangunan proyek kantor pemerintah kan, kalau di sini kan ada pakemnya untuk apa istilahnya, untuk bangunan tradisional gitu harus disematkan di bangunan perkantoran, jadi nggak bisa yang istilahnya membawa style modern seluruhnya, tetap harus ada ciri khas lah, ciri khas dari arsitektur lokal. Cuman sayangnya memang tidak semua kepala daerah itu apa istilahnya suka dengan itu gitu kan. Ada juga yang saya maunya yang modern aja katanya. Waduh, ini kok kantor pemerintah. Tapi kebanyakan rata-rata setelah kita apa istilahnya kita sampaikan bahwa ini kalau kantor pemerintah adalah tetap harus unsur-unsur lokal yang disematkan, entah itu ornamen ukiran atau mungkin bentuknya sebagian gitu. Tidak harus seluruhnya. Nah, itu bahasanya bisa nerima. Gitu. Itu awal-awal saya. Awal-awal ya. Kalau kita flashback gitu ya. Iya. Tapi ada di tahun keberapa Pak Dedi mulai merasa ada transformasi atau pergeseran gitu? Iya. Kalau kita timeline gitu ya, kita buat timeline. Iya. Mungkin sekitar 10-12 tahun yang lalu ya. Itu ya. Sudah 12 tahun yang lalu. Sudah mulai bergeser lah istilahnya. Ya sudah mengikuti perkembangan zaman dan material kan sekarang luar biasa. Berarti material itu sangat-sangat pengaruh. Oh iya, sangat pengaruh di iklim arsitektur atau di industri arsitektur ya. Oke. Nah kemudian saya coba penasaran bahwa berprofesi sebagai arsitek, sebagai ketua IAI gitu ya. Kalau misalnya saya tanya, gimana cara bagi waktu ya? Saya rasa itu tanya. Tapi mungkin dua peran itu kadang kan gimana supaya nggak overlap gitu Pak? Oh iya. Ya saya kalau kerja ya sebagai tenaga ahli arsitek, ya, gitu. Tapi kalau sebagai pengurus organisasi profesi ya diundang sebagai itu ya kita bicara sebagai pengurus ya. Kan yang baru-baru ini yang kita lagi perjuangkan itu kan lisensi arsitek. Nah itu sudah berproses sudah setahun lebih nih. Dan bulan lalu itu sudah ke Biro Hukum dan pada prinsipnya Biro Hukum mendukung. Alhamdulillah ya, mendukung. Tinggal istilahnya satu step lagi, mudah-mudahan sudah bisa ditantangani. Karena ini terkait perizinan. Betul. Perizinan kan, kalau selama ini kan perizinan kalau menurut amanahnya Undang-Undang dan PP 15 itu kan bahwa untuk arsitek perizinan ya harus lewat lisensi. Cuman karena memang belum di Kalsel belum ada ya, baru sekitar 10 apa 11 provinsi ya yang baru ada punya lisensi itu. Jadi sementara ini yang dipakai adalah STRA ataupun SKA untuk mengajukan perizinan tadi. Masuk perizinan seperti itu. Kalau ngomongin organisasi sedikit bahwa sekarang udah makin banyak ya Pak yang aktif di Kalsel ini. Iya, di kepengurusan kita ini saya justru banyak memasukkan yang muda-muda. Dan di Kalimantan Selatan ini selain Universitas Lambung Mangkurat ya, ada 2 perguruan swasta lagi, ada Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Nah ya, kebetulan kawan-kawan yang dosen di sana juga sebagai praktisi, jadi saya guide semua, saya masukkan ke kepengurusan. Jadi istilahnya informasi dari IAI itu bisa tersebar dengan baik di perguruan tinggi yang ada jurusan arsitektur. Jadi lebih apa istilahnya lebih gampang lah istilahnya penyampaian informasi dan juga apa istilahnya teman-teman mau aktif
Ya, Nah, itu yang saya senangnya gitu. Ya kan Kalsel itu kan luas banget, Pak. Betul. Kalsel itu luas. Betul. Mengedukasinya nggak cuma di kota ibu kotanya kan. Betul. Seberapa sulit untuk di area-area lain. Dan setahu saya pembangunan tuh juga nggak cuma di Banjarmasin, kayak Bantar Batu Licin, di Sungai Hulu, Tanjung dan lain-lain gitu kan. Betul, itu tantangannya, bukan hanya dari saya, dari yang kawan-kawan pengurus terdahulu. Dan memang kalau kita bicara anggota IAI yang ada di Kalselnya terbanyak memang di Banjarmasin posisinya. Betul. Setelah itu baru. Yang di tempat-tempat kabupaten kota lainnya paling mungkin nggak sampai 5 orang, sedikit. Tapi mereka istilahnya kalau ada kegiatan ke Banjarmasin cepat aja. Kita juga menyampaikan informasi ke mereka terkait kalau ada regulasi juga disampaikan secara istilahnya, baik melalui WhatsApp maupun melalui email ya ke teman-teman itu. Ya ini memang perjuangan lah, karena memang luas kan, ada 13 kabupaten kota yang ada di Banjarmasin ini, dan jauh-jauh. Infranya tuh nggak yang semudah di ini ya, mungkin pulau-pulau besar lain gitu kan. Apalagi kalau ke kota baru kan harus naik ferry lagi, nyambung, nyebrang lagi. Malah di sana justru wisatanya tuh sebenarnya cukup lagi terekspos banget ya. Betul, lagi bagus-bagus. Iya. Nah, ngomongin soal mungkin saya coba arah sebagai bagaimana arsitek lokal bisa bersaing gitu ya, Pak ya. Iya. Arsitek lokal di sebuah daerah gitu, di sebuah kota gitu ya. Betul. Kalau mungkin Pak Deddy punya sedikit ya saran atau ada pandangan nggak, gimana sih mungkin dari Pak Deddy? Ini memang istilahnya sesuai passion mereka ya. Cuma memang kalau istilahnya kalau mau pingin eksis terus ya menyesuaikan kebutuhan lah ya. Kebutuhan dari yang yang minta bantuan arsitek ya. Kalau yang punya karakter kuat memang bisa istilahnya support baik ya. Jadi memang kita nggak bisa juga mengatakan harus seperti ini seperti itu. Karena tergantung permintaan juga kan. Kebanyakan kadang-kadang owner mau kayak gini, sementara yang didesain sebenarnya harus seperti itu, karena menjembatin dua itu yang tidak gampang gitu. Kadang-kadang harus istilahnya dulu, istilahnya diskusinya agak keras lah istilahnya. Pernah pengalaman saya dulu waktu itu, saya nggak usah sebut nama ya, tuh orang tuanya ini pengen bikinkan rumah anaknya ya, ini yang sederhana aja. Ibunya maunya kayak gini, bapaknya mau gini, bertengkar. Saya nggak enak, 10 menit kok nggak ada damainya. Akhirnya jadi konsultan. Saya ngomong aja ke bapak ibunya, Pak, saya sudah nangkap yang bapak maunya seperti apa, ibu mau seperti apa, nanti saya coba anukan dulu lah istilahnya, coba saya desainkan dulu sesuai permintaan, nanti silahkan diberi masukan. Setelah itu baru agak tenang. Damai pulang. Kalau nggak bahaya. Iya. Nggak enak, saksi di depan mata. Jadi saksi. Tapi mungkin ada sedikit pandangan nggak sih kalau misalnya bahwa apa sih yang mungkin bisa jadi ya, mungkin kalau bahasa orang tua ke anak gitu ya, kayak jangannya gitu ya, bekal gitu ya mungkin. Atau bukan bekal lah, mungkin ya apa yang bisa dilakukan lah gitu. Jadi kayak orang tua saya. Padahal belum tua banget. Setidaknya 3 kali lipat dari saya, Pak. Iya. Ya, saya kira punya style sendiri aja, punya style sendiri, dan yakin dengan itu. Selebihnya yang ngikutin perkembangan zaman. Kita nggak mungkin, karena perkembangan zaman, perkembangan material itu kan nggak bisa kita tolak gitu. Mau nggak mau harus kita ikuti. Saya juga ngikutin, memang kalau nggak apa. Karena kalau kita istilahnya sumber daya alam itu kan terbatas. Betul. Nah, sementara sudah banyak teknologi yang menciptakan bahan material yang sudah istilahnya modelnya sudah hampir mirip dengan misalnya kalau bahan-bahan kayak kayu ini kan sudah
tidak harus dari ya, kan itu kan. Banyak lah pilihannya gitu, kan. Tadi ngikutin perkembangan, tapi dengan informasi, arus ya mungkin teknologi sekarang. Iya. Mulai terasa pergeseran arsitektur khususnya kayak di Banjarmasin, Banjarbaru. Iya, sudah istilahnya untuk penggunaan material khususnya ya. Malah kebablasan kadang saya lihat. Khususnya penggunaan material-material yang terbaru ini. Ya menjadi warna tersendiri lah sebenarnya. Nggak ada masalah juga kalau untuk bangunan-bangunan yang di luar bangunan di luar pemerintahan. Di pemerintahan pun kan ada juga yang menggunakan itu. Cuman ya itu tadi. Saya berharap sih ya lokalitas itu tetap ada itulah untuk khususnya bangunan pemerintah. Jangan sampai hilang itulah warna arsitek khususnya di daerah Kalimantan Selatan. Sebenarnya di Kalimantan Selatan sendiri untuk bangunan tradisional cukup banyak. Betul. Cukup banyak sebenarnya. Cuman ya itu tadi. Karena kalau istilahnya kalau makanya desain itu dibilang kuno segala macam. Malum lah. Atau bumbu ngononya jenisnya ada berbagai macam. Iya, sebenarnya banyak macamnya. Dengan filosofi masing-masing gitu kan. Saya kan kemarin bulan yang lalu ya dengan Ibu Rustia, Ketua YAI Kalteng itu kan ada kegiatan terkait yang bangunan di tepian sungai. Waterfront, waterboard, water sungai. Saya kaget juga pas dengar informasi kemarin. Kebetulan kemarin lokasinya untuk Banjarmasin itu di Sungai Jingah dan di Kampung Sasirangan. Nah, di Kampung Sasirangan itu malamnya teman-teman tuh presentasi dari teman-teman kita. Itu di 2018 itu terdata untuk bangunan tradisional sendiri sebenarnya jumlahnya ada 28 tipe. Hanya Kalsel? Iya, untuk di situ aja, di daerah situ aja. Daerah itu saja? Iya, ternyata tahun 2020 sudah berkurang 5. Jadi 13, Pak? Bukan, 23. 23, sorry. Oke, dan informasi terakhir kemarin pada saat presentasi itu ya, di bulan kemarin, itu sudah berkurang lagi. Nah ini sudah waktu acara itu kebetulan Pak Wakil Wali Kota hadir juga dari dinas juga hadir. Kaget mereka, wih ini kalau nggak bisa habis ini karena itu tadi orang kan sudah mulai meninggalkan ya dan sudah. Cuman kalau nggak apa istilahnya dibiarkan kayak gitu-gitu kan bisa hilang gitu. Nah untungnya teman-teman kemarin itu yang melakukan penelitian tentang itu sudah mulai apa istilahnya membuatkan gambar 3D-nya. Jadi istilahnya sudah ada datanya lah. Kalau mau istilahnya pemerintah kota dalam hal ini untuk membuat lagi seperti taman mini lah atau di mana tempatnya yang tentunya sesuai dengan di daerah tepi sungai. Saya khawatir itu lama-lama bisa berkurang, entah mungkin sampai kapan itu. Mungkin harus ke museum. Nah makanya itu sayang gitu loh. Sayang gitu loh. Tapi kalau misalnya di luar ranah pemerintahan gitu ya, di swasta gitu ya. Kalau misalnya karena mungkin banyak orang yang karena melihat referensi dari luar kemudian meminta hal-hal seperti itu, mungkin mengedukasinya ada Pak Dede ada ini nggak, ada suggestion atau saran atau? Sering ya. Jadi dulu waktu saya awal-awal kerja itu kebetulan kepala daerahnya tuh sering keluar negeri. Waktu itu mau bangun rumah sakit. Pas berangkat kalau nggak salah ke Malaysia apa terakhir, kita sudah desain kita sudah hampir rampung. Saya mau aja kayak gini, waduh, kaget gitu. Waduh ini beda lagi nih stylenya. Jadi ya sudah kita sampaikan Pak, yang bisa kita adopsi. Tapi yang utamanya sudah kayak gini ya kita coba kita coba kombinasi supaya masih bisa. Kan repot juga kalau pemerintah kepala daerah yang minta gitu kan. Ya kita berupaya semaksimalnya lah bahwa arsitek lokal itu tidak jelek. Asal pintar-pintar dalam menggabung, mengkombinasi, bisa jadi sesuatu yang lebih menarik bahkan. Orang luar negeri aja ke sini lihat cari, kok malah kita ngikut-ngikutan ke sana, kata saya. Nggak benar. Oke. Nah, ngobrolin mungkin kalau saya flashback lagi, Pak. Dari pulang 98 sampai 2023 gitu ya. Lini masa yang paling menarik di Kota Banjarmasin, Banjarbaru tuh khususnya dalam industri arsitektur ya.
atau ke profesional arsitek gitu ya, lini masa yang ada di era-era setiap masa itu ada tantangannya juga ya. Jadi saya nggak bisa mengatakan tahun ini lebih menarik dari tahun sebelumnya. Ya itu tadi tergantung si ownernya ataupun yang memberikan tugas ke kita dan apa istilahnya tanggapan kita terhadap mereka dan saran-saran kita sebenarnya itu yang diperlukan oleh mereka. Cuman yang kadang-kadang ya memberikan istilahnya masukan itu kan nggak gampang ya, meyakinkan orang bahwa ini sebenarnya dengan begini sudah bagus gitu kan. Mereka maunya seperti ini ya itulah tantangannya di situ. Menurut Pak Dedi tuh Banjarmasin dan Banjarbaru tuh secara industri arsitektur meningkat, stagnan, menurun, atau belum terlihat arahnya gitu? Justru meningkat. Justru meningkat. Apalagi setelah perpindahan ibu kota provinsi ke Banjarbaru ya. Oh itu sudah sangat ramai, bukan hanya perkantorannya. Yang di area di sekeliling perkantoran itu pertumbuhan pembangunan perumahan jadi ramai sekarang ini. Luar biasa ramainya pertumbuhannya. Kebetulan saya tahun ini terlibat di manajemen konstruksi untuk pembangunan masjid provinsi ya, Masjid Syekh Arsad Al-Banjari. Nah itu belum lagi bangunan perkantoran yang lainnya itu sudah mulai istilahnya hidup istilahnya lebih maju lagi lah, lebih berkembang lagi. Itu tadi dan dampaknya kan kalau di pembangunan di perkantoran itu akhirnya merembet ke komersial lainnya. Iya, sudah otomatis itu, otomatis sebagai apa istilahnya kalau kita membangun pusat pemerintahan itu menjadi generator kota. Jadi yang di sekeliling wilayah itu akan menjadi tumbuh dan berkembang. Nah, ngomongin kota, apa yang Pak Dedi rasa mungkin harus ada dan mungkin kedepannya tuh mungkin dalam pikiran Pak Dedi ini tuh kan kadang orang suka berkritis ya gitu ya. Iya. Kadang-kadang suka ini Banjarmasin atau Banjarbaru ini belum ada apa gitu misalnya, atau seharusnya ada apa gitu misalnya. Maksudnya hal-hal yang terkait dengan arsitektur gitu. Iya. Saya sebenarnya gini ya, jangan sampai perkembangan sebuah kota itu merusak bangunan-bangunan bersejarah. Oke. Nah itu yang paling kita jaga ya. Karena bagaimanapun kota itu dikenal karena sejarahnya. Nah, kemarin kan kita sempat kecolongan gitu. Rumah yang mendesain kota Banjarbaru itu diambruk, dibongkar karena dikuasai oleh pihak swasta. Nah itu yang kita sayangkan, itu kan. Nah semoga bangunan-bangunan yang lama yang lainnya yang masih punya potensi untuk dipertahankan, harapan kita ya jangan sampai digusur gitu. Sayang gitu Pak. Kota itu bukan harus yang semuanya modern, bagus-bagus kan, tapi ada kota lamanya juga. Oh ini sini sejarah pertumbuhan kota. Jadi bercerita kota itu sebenarnya kan. Itu aja sebenarnya. Pertumbuhan perkembangan sebuah kota itu tidak bisa diindahkan. Tapi saya pikir sejarah juga jangan sampai hilang gitu, tetap harus tetap ada. Ya, kalau buat teman-teman arsitek mungkin dengan perkembangan yang sekarang tadi boleh dikatakan masif lah ya. Iya. Saya kadang-kadang mengingatkan juga, apalagi kalau mendesain di area yang dekat apa istilahnya kawasan-kawasan tua, cobalah mencoba beradaptasi. Jangan sampai menjadi sesuatu yang berbeda gitu tumbuhnya. Kalaupun ada berbeda, smooth gitu perbedaannya. Jadi masih bisa mengadopsi dengan bangunan-bangunan yang lama itu tadi. Itu khususnya bangunan berdekatan lah dengan kawasan itu. Jangan langsung ini langsung blek sesuatu yang baru. Kok nggak enak banget yang lihat langsung kayak kaget gitu. Iya. Iya. Pak Dedi, apa sih yang membawa Pak Dedi tertarik jadi ketua IAI? Waduh. Saya lagi nggak nanya visi misi sih. Cuma mungkin boleh nggak? Ya mungkin pasti ada latar belakang sedikit lah gitu. Jadi kebetulan IAI Kalsel itu pada saat saya pulang itu belum terbentuk. Iya, 98 ya berarti ya. Kan Mei saya lulus,
Desember 98 itu YAI Kalsel dibentuk. Nah, saya langsung masuk gitu. Jadi karena nyari teman juga, teman juga. Bingung ya, nyari teman. Jadi dari itu saya jadi pengurus dan nggak pernah bercita-cita, menjadi ketua YAI. Sampai akhirnya di zaman itu menjadi pengurus terus ya. Di zaman Ibu Yudi jadi ketua YAI Kalsel, saya di salah satu menjadi wakil ketua 2 periode beliau. Di Papa Hari pun 2 kali jadi jadi wakil ketua. Dan kan karena nggak boleh 3 kali ya. Sebenarnya saya pengen yang lebih senior aja. Cuman teman-teman yang lain minta maju. Waduh. Kata saya kalau saya maju, sampean harus ikut. Iya kan, nggak mungkin saya kerja sendiri. Oh kata saya, ya alhamdulillah rupanya berkat amanah dari teman-teman kita yang terpilih gitu loh. Dari 4 yang nyalon kan, di putaran kedua tinggal 3 orang dan kebetulan dapat suara mayoritas waktu itu. Oke. 2022 ya Pak? Iya. 2022 Februari. Ya. Saya lihat pemberitaannya, maksudnya saya lihat informasinya itu. Jadi dulu nggak ada niatan buat jadi pengurus atau maksudnya jadi ketua gitu, karena pengurus kan ikutan terus gitu kan. Nggak pernah malah. nggak pernah ada cita-cita, berniat pun nggak ada gitu. Mimpi pun tidak. Cuman karena diminta teman-teman ya nggak enak juga kan, ada yang nelpon, ada yang via WA, macam-macam. Saya diskusi dengan istri waktu itu, ini gimana? Saya minta waktu 2 hari itu waktu itu sama teman-teman. Katanya kalau sudah teman-teman banyak yang dukung ya Bismillah aja. Sudah. Ya alhamdulillah. Ada beda Pak jadi ketua sama pengurus? Beda, waktunya banyak tersita jadi. Bagian telepon. Diminta jadi narasumber lah, diminta beri sambutan. Belum kan kalau di kegiatan nasional kan selama masih bisa harus hadir gitu kan. Betul. Kayak Rapimnas kan, Rakernas mau nggak mau gitu, kecuali memang ada kegiatan kita yang nggak bisa ditinggalkan baru mengirim wakil atau sekretaris ke sana. Seperti itu. Nah, tambah sibuknya itu. Tapi apa? Mungkin ada yang baru apa Pak dari atau mungkin ada yang suatu hal yang segar nih dalam rencana-rencana Pak Deddy? Kalau rencana sih banyak ya, rencananya banyak. Kita pengennya istilahnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya mungkin sekitar 1,5 tahun lagi sudah selesai ini. Mudah-mudahan. Istilahnya. Lanjut. Saya pengen. Waduh. Ternyata pusing jadi ketua itu. Pantasan waktu saya istilahnya dilantik waktu itu oleh Mas Denny ya, mantan ketua YAI Jakarta. Dia mewakili Pak Pugar yang ke Banjarmasin. Selamat Puyang katanya. Waduh, berarti Puyang jadi ketua YAI. Bener Puyang. Ya intinya bagaimana regulasi yang sudah dibuat terkait Undang-Undang Arsitek Nomor 6, terkait PP 15 itu bisa berjalan ya, walaupun memang perlu proses ya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dan saya berharap juga PPAR ya khususnya bisa ada di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan, di ULM yang khususnya yang sudah istilahnya universitas tertua untuk perguruan prodi arsitekturnya. Kalau nggak salah usianya sekarang ini sudah berapa ya itu? Dari 93 ya lahirnya. Nah itu hampir 30 tahun ya, mungkin 30 tahun sudah. Nah itu mudah-mudahan, karena kasihan teman-teman lulusan yang setelah 2015 itu kan mereka harus menempuh PPAR atau lewat EPAM. Betul. Kalau yang mau ringkas memang lewat PPAR. Begitu selesai PPAR 1 tahun, magang 2 tahun, boleh mengajukan mendaftar sebagai anggota YAI, baru boleh mengajukan sebagai memiliki STRA tadi, diuji kompetensinya. Nah barulah dia bisa berpraktek sebagai arsitek. Nah apakah yang lulusan sekarang ini tidak bisa berpraktek? Bisa berpraktek, hanya saja tidak bisa sebagai penanggung jawab. Nah itu aja. Ini tantangan kita yang sejak 2016 itu ya.
yang wah sampai tahun ini kan banyak sekali sudah tuh lulusan itu. Ya akhirnya mereka kan di belakang, nggak bisa namanya di depan gitu sebagai penanggung jawab arsitek, apalagi berurusan dengan perizinan. Yang perizinan kan harus yang punya SKA gitu atau STRA kalau untuk arsitek. Itu yang terberatnya sih saat ini. Betul. Oke, Pak Dedi, mungkin sebagai penutup, apa mungkin yang menjadi ya boleh dibilang harapan? Ada nggak sih Pak harapan atau bukan ya harapan, dreams atau apa untuk iklim berprofesi arsitek, iklim berarsitektur? Ya tentunya kami berharap ya semuanya itu akan baik kalau didukung oleh pemerintah. Ya, karena memang selama ini di beberapa tempat di kabupaten kota untuk perencana itu boleh selain arsitek. Itu yang saya sayangkan. Jadi yang mengajukan permohonan PBG tadi boleh dari SKA 201, padahal itu domainnya sipil karena ahli bangunan gedung. Kalau arsitek langsung disebutkan ahli arsitek gitu loh. Nah ini ya kita bisa memaklumi kalau di daerah tertentu memang jumlahnya kurang. Tapi kalau untuk daerah Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, di situ mayoritas banyak arsiteknya. Itu yang saya masih kenapa kok padahal di SIMBG sendiri ya, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung itu mempersyaratkan bahwa tenaga ahli arsitek itu ya harus arsitek, bukan yang 201. Itulah kalau ingin memajukan profesi arsitek, kita dibantu juga oleh pemerintah dalam hal ini, gitu loh. Kalau di daerah lain saya masih maklum lah ya, karena memang mungkin jumlahnya terbatas. Tapi yang di segitiga yang saya sebutkan tadi, Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, itu banyak loh arsitek saat ini yang punya STRA. Di Banjarmasin, bukan Banjar, di Kalsel itu ada jumlahnya 98 orang dan mayoritas di daerah yang 3 tadi. Jadi kalau dibilang nggak ada arsitek, arsitek atau BSTR arsitek, ya nggak mungkin lah. Atau sulit katanya mencari. Kalau sulit hubungi kami. Kami nanti bisa apa istilahnya membantu menginformasikan. Misalnya kayak di Banjarbaru bulan apa kemarin tuh mereka mengatakan, Pak Didi kok lama nggak kesini? Oh saya nggak dikasih kerjaan di sana. Katanya gini, Pak Hajar, ini orang yang maju ke PBG orangnya itu aja. Di daerah mana? Banjarbaru. Oh sudah, kirim surat resmi ke kami. Nanti saya informasikan arsitek-arsitek yang punya STRA di wilayah Banjarbaru dan banyak. Terus setelah itu nggak ada lagi. Berarti kan saya sudah terpenuhi ini. Nggak ada permintaan lagi ya sudah. Itu sebenarnya. Jadi kita tanpa didukung oleh pemerintah susah. Gitu. Seperti itu Mas Brian. Oke. Tadi ini terima kasih banyak waktunya. Siap. Oke. Ini mendadak tapi ya menarik juga nih. Nggak kerasa udah bersejam gitu. Iya siap. Terima kasih banyak Pak Dedi. Siap. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Semoga episode yang tidak terlalu dadakan. Saya Brian dan juga Bintang. Terima kasih. Sampai jumpa di episode kita lainnya. Jerman. Oke.